Oke, terima kasih bagi yang udah join di acara webinar Kaplan kita hari ini, How to Craft an Excellent Personal Statement. Oke, terima kasih udah menunggu juga. Tadi juga ada beberapa teman-teman kita yang baru join, jadi memang agak sedikit mundur ya ini untuk kita mulai untuk webinar hari ini. Baik, webinar kita kali ini untuk bisa membantu nih buat teman-teman di sini yang memang masih dalam proses untuk lagi bikin personal statement atau memang ada rencana untuk di tahun depan untuk mau coba apply untuk lanjut sekolahnya. Nah, jadi ini bermanfaat banget buat teman-teman yang memang sedang lagi mempersiapkan untuk personal statement supaya bisa keterima di kampus impian teman-teman. Oke, hari ini perkenalkan nama saya Miss Nova yang akan bantu teman-teman di sini untuk membawakan acara webinar kita hari ini. Dan tidak lupa hari ini saya juga ditemani oleh salah satu experience teacher kita ya di Kaplan itu dengan Miss Tangkas. Halo, Sir. Hello everyone. Ya. Oke, baik. Sebelum kita mulai webinar kali ini, Miss Nova ingin ingatkan kembali. Jadi hari ini seperti mungkin webinar bagi yang mungkin teman-teman yang udah pernah join webinar Kaplan ya, seperti webinar kita yang kemarin-kemarin, hari ini kita akan bagi-bagi voucher ya, tetap ya kita akan bagi-bagi 5 voucher untuk teman-teman nanti yang benar bisa menjawab pertanyaan yang Miss Nova berikan seputar acara webinar kita hari ini. Jadi mohon diperhatikan dengan maksimal. Selain ini berguna buat teman-teman juga yang sedang mencari informasi untuk persiapan, mungkin untuk persiapan lanjut sekolah ataupun memang untuk mempersiapkan personal statement-nya. Jadi memang harus benar-benar dimaksimalkan supaya mendapatkan ilmunya dan juga bisa menjawab pertanyaan dari Miss Nova. Oke, ini Miss Nova mau sebelum kita mulai, Miss Nova mau play video dulu. Sejak ikut kursus di Kaplan dan diajar sama teacher-teacher yang juga sangat sabar, ramah, dan mereka juga paham gimana caranya mengajarkan kritik dan JRI, saya jadi lebih pede gitu untuk mengerjakan soal-soal JRI. Sangat membantu kami, para student, untuk bisa mencapai nilai tertinggi. Dan mendapatkan tips-tips yang sangat membantu dari para pengajar untuk bisa menyelesaikan soal-soal di tes JRI dengan baik. Dan saya melihat signifikansi kenaikan di mana hampir mendekati sempurna. Para tutor yang luar biasa, yang untuk saya yang tadi tidak mengerti what is GRE, what is TOEFL, tapi mereka bisa membuat saya menjadi the most improvement untuk 3 kategori, the most improvement TOEFL, the most improvement GRE quantitative, dan the most improvement GRE verbal. Oke, ya, jadi itu tadi video pendek ya, gimana suasana kelas jika nanti kalian belajar di Kaplan. Jadi memang sekarang ini udah ada beberapa itu yang memang sudah bisa belajar di sini ya, di ruangan. Tapi jangan khawatir, bagi teman-teman yang ada di luar kota, kita masih bisa juga belajar online. Baik. Oke, ini sebelum saya mulai, ini memang mungkin saya mau tanya-tanya dulu ya. Ini memang yang hadir di sini
yang ada di sini semuanya ini memang rencananya mau lanjutnya kebanyakan mau yang master atau mau PhD nih, atau ada yang bachelor juga nih? Mungkin Mau cari master, Kak. I see. Oke. Oh, ada juga yang bachelor ya. Ada yang master. Oke, berarti memang wah, masternya banyak ya ini ya. Baik, berarti ini memang rata-rata sedang semester akhir atau mungkin udah beberapa yang juga udah lulus ya. Kebanyakan master ya hari ini ya. Oke, baik. Ya, jadi ini tidak dipungkiri ya untuk webinar kita kali ini, selain English Proficiency Test ya, selain TOEFL, IELTS, GMAT atau GRE, personal statement ini juga salah satu kunci ya bagi teman-teman yang memang supaya bisa diterima di kampus impian teman-teman kayak gitu. Jadi semua itu kan pasti membutuhkan skill strategis dan juga time management juga ya untuk bisa mencapai nilai yang sempurna, untuk bisa mencapai gimana sih bikin personal statement yang bagus gitu. Jadi kita harapkan hari ini webinar kita hari ini benar-benar bisa membantu teman-teman di sini yang memang sedang membutuhkan gitu ya. Baik, tidak berlama-lama, langsung aja. Ini sebelum kita masuk ke How to Craft an Excellent Personal Statement by Mr. Tangkas, Miss Nova di sini mau share sedikit tentang Kaplan Effect ya. Jadi mungkin beberapa sudah kenal ya dengan Kaplan Effect mungkin, atau beberapa yang baru tahu. Jadi di sini Miss Nova mau coba jelaskan sekali lagi untuk memperkenalkan Kaplan Effect. Ya, jadi di sini kita adalah Prep Smarter Score Higher. Jadi benar-benar membantu teman-teman untuk benar-benar well prepare ya untuk persiapan untuk lanjut sekolahnya itu. Jadi Kaplan sendiri ini adalah the world leader in test preparation. Jadi jangan khawatir ya teman-teman ya. Kita di sini itu sudah lebih dari 80 tahun berpengalaman di bidang preparation. Jadi pastinya kita ini sudah hampir tersebar di seluruh ada di seluruh dunia ya. Kita sudah ada 162 study centers ya yang ada di US, 240 itu sudah worldwide ya. Dan juga pastinya kita sudah banyak banget membantu teman-teman yang sudah berhasil gitu. Dan ini adalah salah satu beberapa keunggulan yang dimiliki Kaplan ya di sini adalah kita ini adalah satu-satunya ya teman-teman ya preparation course in Indonesia yang punya online practice test dan progress test dari pusat kita yang ada di US ya, yang dari Kaplan US. Jadi bagi teman-teman nih mungkin yang di sini belum ada preparation atau mungkin belum pernah ambil TOEFL-nya, IELTS, GMAT atau GRE-nya dan memang masih mencari preparation, boleh banget nih kalian bisa maksimalkan dengan kita karena di sini kita memang karena kita sudah berpengalaman 80 tahun ya, jadi kita punya portal website sendiri yang bisa membantu teman-teman ini bukan cuma improve, tapi ini untuk melatih skill kalian supaya lebih benar-benar maksimal. Karena memang rata-rata kalau preparation ini kan kita mengejar nilai ya teman-teman ya. Jadi kalau mengejar nilai ini kita harus mempertajam skills kita. Jadi dengan kalian nanti bisa akses di website ini www.kaptes.com. Di sini bukan cuma latihan soal, di situ teman-teman nanti juga akan dapatin tips and trick gimana cara pengerjaan untuk di soal yang nanti akan kalian mau coba latihan ya. Jadi selain pembelajaran dengan teachernya, kalian juga bisa akses website ini itu selama 6 bulan dan itu kalian bisa akses hampir setiap hari. Jadi ini salah satu unggulan yang kita punyain. Dan yang kedua adalah kita semuanya original material ya. Jadi pastinya buku-buku yang kita buat itu semuanya itu menyesuaikan dengan kebutuhan dan juga kelemahan dari kalian-kalian semua ini. Jadi buku kita ini selalu update ya teman-teman ya. Jadi kan setiap tahun itu kan biasanya ada kayak perubahan soal. Nah, itu mengikuti dari the latest ya official testnya. Jadi biasanya kita selalu update teman-teman. Oke, dan juga kita personalized learning. Jadi di Kaplan ini teman-teman, jadi kalau teman-teman di sini kayak, Miss, aku pengen tahu dulu dong, Miss, aku pengen mau tanya-tanya dulu tentang program yang ada di Kaplan, boleh banget. Jadi di sini tuh nanti kalian itu biasanya di awal itu kita coba berikan placement test dan juga konsultasinya dulu. Jadi
sebelum kalian belajar di kita harus tahu dulu kemampuan kalian saat ini ada di mana. Jadi kita benar-benar dari placement test ini kita bisa tahu apa yang harus kita perbaiki, dan pastinya pembelajaran kita akan mengikuti dengan kelemahan yang dimiliki dari kalian berdasarkan placement test yang nanti kita akan lakukan dan juga kebutuhan kalian. Kayak gitu. Jadi pastinya ilmu yang kalian dapatkan itu yang memang benar-benar sesuai dengan yang kalian butuhkan saat ini, seperti itu. Dan juga kita consistent guidance. Jadi di sini di Kaplan ini di awal kita memberikan placement test untuk tahu dulu nilai teman-teman sebelum mengikuti pembelajaran. Nah, nanti kalau udah setengah pembelajaran itu akan ada progress test teman-teman, di mana nanti kalian itu bisa jadi kayak tolak ukur gitu loh. Setelah mengikuti setengah pembelajaran ini, kalian itu udah upgrade-nya ada di mana. Jadi progress test itu jadi untuk tahu dulu perkembangan kalian setelah mengikuti setengah pembelajaran. Dan kalau kalian sudah selesai pembelajaran, itu akan ada final test, teman-teman. Jadi final test ini bisa jadi tolak ukur kalian nih. Apakah kalian ini memang udah ready untuk langsung ambil official testnya, ataukah memang perlu ada preparation tambahan lagi. Karena kan di mana-mana kalau namanya program skills, itu kan memang bisa diambil berkali-kali ya, teman-teman ya. Tergantung dari goals yang ingin kalian capai. Jadi makanya kenapa kalian harus ada preparation ya, supaya kalian itu benar-benar dapat nilai yang terbaik. Karena di sini fokus kalian itu adalah mengejar nilai. Bukan lagi fokus ke bahasa Inggrisnya, tapi benar-benar untuk mengejar nilai gitu. Dan pastinya kita punya highly qualified teacher. Jadi pasti semua teacher kita di sini berpengalaman. Jangan khawatir, semua pembelajaran kita di sini itu pastinya mengikuti standar yang ada di Kaplan ya, teman-teman. Baik, jadi selain kita program preparation ya di Kaplan sendiri ini, selain program preparation seperti TOEFL, IBT, IELTS, SAT, GMAT, GRE, kita juga punya program yang bukan preparation ya, jadi kayak program Kids and Teen, General English nih, kayak contoh mungkin kalian, aku pengen improve aja deh Miss bahasa Inggrisnya gitu. Personal statement ya, yang hari ini kita bahas ya. Personal statement, English for academic purpose, ini biasanya dipakai kalau kalian sudah keterima nih di unitnya gitu kan, cuma tinggal nunggu aja untuk kalian berangkat ke sana. Biasanya kita tawarkan untuk program English for academic purpose. Jadi di mana di sini tuh programnya itu untuk memudahkan teman-teman ini untuk kayak biar ready pada saat nanti di univ, kayak gimana caranya how to take notes pada saat pembelajaran, gimana caranya make a presentation buat jurnal, makalah. Nah, itu kita bisa maksimalkan di English for academic purpose. Academic writing ya, pastinya kan rata-rata kan writing itu jadi kebanyakan sih jadi kelemahan ya. Karena memang kan bukan cuma kita asal nulis ya, itu kan pasti ada step-stepnya ya, ada rules-nya. Nah, itu kan kadang ada beberapa yang nggak maksimal walaupun mereka sudah ada pelatihan. Jadi kita ada program academic writing yang dimana mereka bisa fokus hanya untuk ke writing mereka. Dan juga pastinya business English nih bagi teman-teman di sini yang memang mungkin lagi mau apply masternya sambil cari experience ya, untuk work experience ya, karena kan rata-rata setahu saya kalau untuk ambil master itu mereka ada beberapa yang meminta minimum 2 tahun ya, 2 tahun itu harus ada pengalaman kerja. Jadi mungkin sambil bekerja sambil mempersiapkan nih, aku pengen lebih fokus nih Miss di bisnis Inggrisnya, boleh banget, kita juga ada programnya di sini. Oke. Nah, jadi ini seperti yang tadi saya sampaikan, sebelum kalian nanti ambil program di kita, atau mungkin baru mau tanya-tanya, di awal itu memang kita mengharuskan kalian itu ada placement test result. Kenapa? Karena supaya saran yang kita kasih ke kalian itu memang berdasarkan dari placement test ini. Berdasarkan placement test ini memang benar-benar berdasarkan kemampuan kalian. Jadi, apakah aku butuhnya IELTS, Miss? Oh, aku ngejarnya di GMAT, Miss, di GRE. Kita harus lihat dulu. Jadi, biasanya memang di awal kita kasih placement test untuk tahu apakah kalian ini memang udah ready untuk langsung belajar skills-nya, ataukah memang perlu ada pemantapan di basic untuk di preparation-nya itu sendiri.
teman-teman. Jadi ini mungkin kalian bisa lihat contoh dari placement test resultnya ini kita ini bagus banget ya. Bukan cuma nilai aja, tapi nanti di sini tuh kalian akan terlihat untuk di listeningnya kalian ada di angka berapa, salah berapa, ada di strukturnya juga, readingnya. Jadi biar kita langsung tahu kelemahannya ada di mana, gitu. Jadi di sini selain TOEFL, IELTS, kita juga ada SAT. SAT ini untuk yang bestseller ya. Jadi tadi mungkin ada beberapa teman yang SAT, yang apa untuk bestseller itu dia biasanya memintanya SAT. Jadi ini fokusnya udah ke kuantitatif, verbal ya. Dulu ada analytical writing assessment, tapi sudah dihapus ya. Jadi cuma 2 subjek aja untuk SAT. Baik, nah jadi ini ada beberapa testimonials ya dari teman-teman yang memang sudah membuktikan dan sudah berhasil dibimbing oleh Kaplan. Jadi ada beberapa ini kayak contoh di Christopher Bursa, ini dia dapat nilai 8,5. Ini official test ya teman-teman ya, nilai official testnya. Kayak gitu, dia start di angka 7, setelah preparation di Kaplan, dia meningkat 1,5 poin menjadi 8,5. Ada juga Kak Putra di sini, dia meningkat nilainya menjadi 8. Zed Harif ini dia IBT ya teman-teman ya, dia TOEFL IBT skornya 106. Top skor dari IBT itu adalah 120 teman-teman. Start itu ada di angka 83, setelah dia ambil preparation di kita, dia meningkat menjadi 106. Ini bestseller juga ini. Kak Wildan ini diambil master, dia anak ITS ya. Startnya dari 5,5 teman-teman. Final test di kita perkiraan nilainya 7, tapi ternyata thanks God pada saat official test nilainya malah 7,5. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, placement test, progress, dan final itu kan kayak prediction dari kita ya. Jadi kayak tolak ukur teman-teman itu saat ini kemampuannya ada di mana sih kayak gitu. Jadi kan kalau memang target kalian, oh target aku memang 7 sih Miss kayak gitu. Memang 7 sih atau 6,5 ya. Mungkin ya udah bisa langsung ambil official test. Dan seperti Kak Wildan ini ternyata tesnya malah nilainya mendapat nilai 7,5 ya di official testnya. Ada beberapa juga ini, ada Matthew, Kak Haikal ini ambil 2, IBT dan GMAT. Dia juga ambil master ini. IBT-nya dapat nilai 111, GMAT-nya 650. Ada juga Kanaja, ada Leandra ini malah dia ini masih kelas 3 SMP loh teman-teman. Pada saat dia ngambil les itu dan saat pada sambil official test itu dia masih kelas 3 SMP dan dia memang berencana niat untuk high school di US nih dia. Dia dapat nilai 109 teman-teman. Jadi selain buat anak-anak sekolah, anak-anak kuliah, itu rata-rata juga kita ada juga beberapa klien kita itu yang dari perusahaan, dari company ya teman-teman ya. Ini salah satunya. Dan biasanya itu kita juga kerjasama dengan beberapa company kayak Pertamina, terus kayak dari BI. Itu memang rata-rata mereka itu memberikan kayak scholarship gitu loh buat untuk karyawannya itu untuk lanjut untuk sekolah S2 atau S3 di luar. Jadi memang rata-rata mereka ambil preparation-nya dengan kita. Nah, jadi selain kita ini sebagai tempat preparation ya, teman-teman ya, sebagai tempat preparation yang di mana kita bantu untuk persiapan buat teman-teman untuk lanjut sekolah keluar, kita juga ada divisi namanya Edu Expert, teman-teman. Jadi Edu Expert ini membantu teman-teman untuk kayak, Miss, aku mau tanya-tanya tentang sekolah yang di luar dong, Miss, gitu. Atau mungkin aku mau tanya-tanya dulu dong, kalau aku mau ambil major ini, negara ini, kira-kira kampusnya apa aja. Itu boleh banget, teman-teman. Kita ada divisi yang namanya Edu Expert yang akan membantu teman-teman untuk bantu milihin atau bahkan sampai kalian berangkat ke sana, teman-teman. Jadi beberapa fasilitas yang kita punya itu kalian bisa free consultation dulu di awal. Kita juga bisa bantu online registration-nya, student visa-nya, flight ticket dan accommodation. Jadi kalian tuh udah tinggal tenang gitu loh. Bahkan sampai briefing pre-departure itu pun juga kita kasih gitu loh, supaya kalian di sana tuh benar-benar nggak kayak dilepas ya, teman-teman ya. Jadi benar-benar kayak dikasih tahu apa aja sih yang harus kalian lakukan begitu kalian nyampe di sana.
Admission dokumen pastinya kita bantu. Parents ini maksudnya kalau ternyata pada saat kalian di sana ada keluarga yang ingin berkunjung atau pingin nanti pada saat di sana tinggalnya satu dom sama kalian, itu kita bisa bantu pengurusannya gitu teman-teman. Nah, jadi kita udah sampai akhir ini. Jadi seperti yang tadi Miss Nova sampaikan di awal, Miss Nova hari ini mau bagi-bagi 5 voucher, itu sebesar 1 juta bagi 5 orang yang nanti bisa menjawab pertanyaan Miss Nova yang seputar yang tadi Miss Nova sampaikan. Jadi vouchernya ini lumayan banget, bisa kalian maksimalkan untuk ini ya, potongan biaya kalau memang nanti kalian kursus di kita. Baik, jadi segitu dari Miss Nova. Mungkin sebelum kita masuk ke kuis, ada yang mau bertanya? Atau ada yang mau batuk? Ada yang mau bertanya? Oh ini udah nanyanya sebelum Miss Nova selesai. Kak, saya mau tanya nih Kak, untuk pembuatan personal statement selama ini, saya masih cukup sulit untuk membedakan antara personal statement dan motivation letter. Kira-kira karakteristik yang kuat yang membedakan antara dua ini apa, Kak? Terus dalam pembuatan personal statement ini list to do dan not to do-nya seperti apa? Dan satu lagi, Kak, banyak ya. Apakah pembuatan personal statement ini ada kerangka khusus yang sudah disiapkan oleh unit tujuan atau kita desain dengan sesukai kita saja? Terima kasih. Baik, ini dari sebentar. Oke, ya. Kalau ini nanti Kak Ahmad ya ini ya. Kak Ahmad mungkin nanti pertanyaannya yang bisa menjawab sepertinya Mister Tangkas ya, Kak Ahmad ya. Karena ini udah detail langsung ke personal statement-nya memang nanti dari teacher kita yang akan menjawab yaitu dengan Mister Tangkas. Mungkin dari teman-teman ini dari yang tadi bisa sampaikan mengenai Kaplan atau mengenai preparation, itu ada yang mau ditanyakan, mungkin Miss Nova kalau di bagian itu masih bisa jawab ya. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum kita masuk ke quiz? Tidak ada ya, kayaknya memang sudah cukup jelas ya. Oh ada nih. Kak Arum Anggraini, oke. Miss, biaya kursusnya berapa ya? Baik, Kak Arum. Oke, biaya kursus di sini itu kan kita kan tergantung dari program yang nanti Kak Arum ambil itu seperti apa. Nah, programnya sendiri itu seperti yang tadi saya bilang, di awal itu kita memang nanti ada konsultasi dulu Kak Arum. Jadi memang kalau Kak Arum berniat untuk tanya-tanya dulu tentang program kita, atau mungkin Kak Arum ada pingin tahu nih salah satu program di kita, boleh banget Kak Arum, nanti Kak Arum bisa menghubungi kita akan coba bantu jelaskan. Jangan khawatir ya, placement test dan juga konsultasi ini tuh bukan kayak mengikat Kak Arum itu harus join dengan kita, itu enggak. Jadi ini tuh kayak step awal yang harus kita lakukan supaya pengarahan program yang kita berikan ke Arum ini memang benar-benar yang dibutuhkan Kak Arum. Seperti itu ya Kak Arum ya, semoga bisa menjawab ya. Kak Agus Kurniadi, ada IELTS garansi enggak? Ada IELTS garansi ini maksudnya apa ya Kak Agus ya? Maksudnya bisa diperjelas mungkin pertanyaannya Kak Agus? Atau mungkin kalau nggak ngetik mau langsung tanya bisa di-unmute langsung. Mungkin Kak Agus bisa menjelaskan maksudnya IELTS garansi Sorry. ya? Bisa dengar Bu? Iya, Halo? saya sudah dengar. Iya Kak Agus. IELTS garansi itu kayak ketika kita pretest gitu. Suaranya agak jauh Kak Agus. Halo? Bisa. Iya, gimana? Biasanya kan kalau lembaga lain itu ambil pretest dulu ya, atau kayak pretest untuk Placement test ya. Placement test buat ngetahuin basicnya ya. Nah, garansi itu kayak jadi program misalnya untuk beasiswa itu kan 6 atau 7 ya skor IELTS-nya. Nah, itu dari Kaplan itu misalnya habis pretest skor IELTS kita itu 5 atau 5,5. Jadi kayak program garansi
Kaplan akan menggaransi misalnya siswa itu mau mendapatkan 6,5 atau 7, Miss. Ada nggak kita garansi supaya bisa mencapai goals yang diinginkan gitu ya Kak Agus ya? Ya, kurang lebih. I see. Kita bisa kasih garansi untuk bisa dapatin Kak Agus dapatin nilai yang diinginkan, asalkan Kak Agus juga bisa kasih garansi ke kita kalau Kak Agus nanti kalau belajar di sini benar-benar fokus, benar-benar maksimal, benar-benar ngikutin arahan yang kita berikan. Jadi gini ya Kak Agus ya. Jadi ini yang mau saya jelaskan juga ke teman-teman. Ini kan kita kan kerjasama ya Kak Agus ya. Kalau belajar itu kan kita kayak kerjasama gitu. Kalau Kak Agus dan teman-teman yang lainnya itu benar-benar ngedengerin semua arahan teachernya, ngerjain semua yang disuruh, ngerjain semua latihan yang memang harus dikerjakan, automatically itu pasti improve-nya juga ada. Terbukti dengan yang seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa testimonial yang memang udah bahkan mencapai goals-nya, bahkan nilainya di luar goals-nya sendiri, kayak gitu. Jadi memang kalau saya mulai di sini saya bilang, oh ya garansi nilainya 7, tapi Kak Agus nggak pernah datang di kelas, nggak pernah absen, terus nggak pernah ngerjain, kan itu sama aja saya sudah mulai berkata bohong ya. Jadi asalkan ini seperti yang saya bilang tadi, ini kerjasama, asalkan teman-teman bisa kerjasama, bisa benar-benar fokus ngerjain, hasil itu pasti ada. Terbukti dengan beberapa tadi yang sudah ada testimonial ya, kayak gitu. Bisa menjawab Kak Agus? Oke, mungkin bisa. Oh iya, baik. Ya, terima kasih Kak Agus. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin atau sudah cukup jelas? Maksud saya gini, ketika semua siswa itu sudah corporate, sudah sesuai dengan instruksi programnya, kan ada term and condition-nya, syarat dan ketentuan gitu kan. Biasanya lembaga itu misalnya siswa diharuskan memenuhi kehadiran 90%, kerjain bla bla bla. Nah, ketika siswa itu melakukan semuanya itu, tapi skor IELTS-nya itu masih nggak sesuai dengan target, kapan memberikan apa gitu? Kalau program garansi gini ya, pemahaman saya kayak siswa itu udah melakukan sesuai dengan instruksi dari Kaplan institusi, tapi nilainya itu nggak sesuai dengan target. Solusinya gimana gitu? Jadi maksud saya gitu, Miss. Baik. Ya, baik Kak Agus. Jadi mungkin sebelum selesai ke final itu tadi yang nilainya sudah begitu semuanya tapi nilainya nggak maksimal, kan kita sudah antisipasi di pertengahan ya, di final progress test ya Kak Agus ya, seperti yang tadi saya bilang. Jadi progress test itu untuk mengetahui perkembangan setelah ngikutin setengah pembelajaran. Jadi itu juga bisa jadi kayak teachernya pasti akan kayak ngasih saran gitu ya ke studentnya. Oh, oke nih, kalau Kak Agus punya targetnya 7 ini, nilai ini dari assessment testnya mungkin dari awal 5 atau 5,5 nih. Oh, upgrade-nya setelah progress test ini baru cuma naik 1 poin nih gitu. 1 poin nih. Oke nih, kalau memang kan nanti teachernya juga akan lihat nih pengalaman dari Kak Agus selama mengikuti pembelajaran nih. Jadi nanti teachernya akan kasih kayak saran gitu. Oh, oke nih, kalau untuk capai nilai 7 selama sisa pembelajaran ini Kak Agus tuh harus antisipasi di sini, di sini, di sini, di sini. Jadi kita memang udah kayak udah naik di awal gitu loh Kak Agus, supaya pada saat final testnya itu juga nilainya meningkat sesuai yang diharapkan. Seperti itu Kak Agus. Sudah bisa menjawab Kak Agus? Oke, kalau itu saya lanjut ke Kak Ahmad. Ini ada pertanyaan. Mungkin kalau Kak Agus nanti mau bertanya lebih lanjut, ini kan karena durasi juga ada waktunya sebelum kita mulai masuk ke webinar kita. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lanjutkan setelah webinar dengan Mr. Tangkas ya, Kak Agus ya. Oke, ada Kak Ahmad, ada tanya Kak untuk kelas. Misalnya saya ambil kelas IELTS, berapa kali pertemuan dalam seminggu dan melanjutkan yang tadi gaya khusus IELTS berapa ya Kak? Baik. Oke, ya kita kalau kelasnya ini rata-rata itu twice atau 3 times a week ya Kak Agus ya. Dan rata-rata kalau kita di sini jadwalnya itu pastinya after office hour.
Dan kalau untuk biaya di IELTS, jadi di sini, makanya placement test ini kan nanti kita ada 2 nih. Ada kelas pre, ada kelas IELTS. Jadi untuk kita tahu apakah memang udah ready untuk langsung belajar skills atau belum. Kalau untuk dari biayanya sendiri, nanti kita sepatnya dari 4 jutaan kita ada kalau untuk di program IELTS. Semoga menjawab ya Kak Agus, Kak Ahmad, Baik, ada yang mau tanya? Saya buka satu pertanyaan lagi. Kalau tidak ada, kita langsung ke quiz ya, teman-teman. Ada yang mau bertanya dulu? Tidak ya. Baik. Oke, kalau tidak ada, langsung aja kita ke quiz ya. Jadi ini bagi teman-teman tadi yang sudah mendengarkan presentasi sekilas tentang Kaplan EduTech ya. Jadi mungkin kalian bisa jawab pertanyaan saya. Kalau memang nanti bisa menjawab pertanyaan, nanti saya akan bagi-bagi voucher senilai 1 juta untuk bisa kalian pakai sebagai potongan biaya pembelajaran di Kaplan. Baik, ini yang untuk soal pertama ini pastinya gampang banget. Oh ya, saya mau jelasin rules-nya. Jadi nanti kalau kalian yang mau jawab pertanyaan saya, kalian bisa tulis nama kalian di chat room ya. Room chat Zoom ini ya, kalian tulis nama kalian, nanti saya akan pilih. Baru begitu saya sebutkan namanya, baru kalian bisa unmute untuk sebutin jawabannya. Begitu ya teman-teman ya. Baik, untuk pertanyaan pertama ini gampang banget nih. Sebutkan skor tertinggi untuk TOEFL, IBT, dan juga IELTS. Silahkan, ini gampang banget ya. Jadi kalian bisa langsung tulis nama ya, bukan jawabannya ya. Oh, oke nih. Yang pertama ada Kak Agus. Kak Agus nih ya. Boleh, Kak Agus. Silahkan, Kak Agus. Untuk TOEFL IBT itu maksimal 120, IELTS 9. Ya, congratulations Kak Agus, betul banget ya. Untuk TOEFL IBT top skornya ada di 120, untuk di IELTS ada di angka 9. Baik, Kak Agus bisa langsung direct message ke saya, nomor handphonenya. Nanti kita akan kirimkan vouchernya ya Kak Agus ya. Baik, oke, jadi baik, kita langsung ke pertanyaan kedua ya. Oke. Ini kalau pertanyaan kedua ini saya minta pendapat nih buat teman-teman nih. Jadi kan tadi saya sudah menjelaskan nih kenapa kalian butuh preparation. Nah, ada yang bisa ngasih pendapat nggak ke saya? Pendapat kalian kenapa sih preparation itu harus dilakukan jauh-jauh hari atau harus diprioritaskan? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang mau coba jawab? Mungkin dari cara bagus lagi ya. Saya coba ini. Saya coba ke Kak Ahmad. Mungkin bisa di-unmute untuk bisa dikemukakan pendapatannya. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya kedengaran, Kak? Iya. Ya, kedengaran Kak Ahmad. Silakan. Oke, untuk preparation sendiri, I think it's very important karena seenggaknya sebelum kita masuk ke satu lembaga kursus, kadang-kadang kita merasa kita sudah mampu udah sampai di level sekian, tapi ternyata ketika kita dites sesuai dengan syarat atau level yang sebenarnya yang sudah dipikirkan atau dirancang dari tempat kursus tertentu, ternyata kita belum sampai ke situ. Jadi kita harusnya melalui jenjang yang ini dulu sebelum sampai ke level yang kita mau. Jadi preparation itu satu hal yang penting untuk merem atau memberikan alarm juga buat kita, biar nanti kalau kita ngambil kursus kita nggak terlalu kesulitan, karena mungkin ada beberapa bagian di hal-hal yang basic yang masih kita kurang dan kita perlu perbaiki. Saya kira seperti itu. Baik, terima kasih Kak Ahmad, jawabannya oke banget ya ini. Benar sekali Kak Ahmad. Congratulations ya Kak Ahmad ya, cara berpikirnya bagus banget ya. Jadi Kak Ahmad bisa langsung DM aja ke saya untuk nomor handphone yang bisa dihubungin ya. Nanti kita kasih vouchernya. Jadi saya ingin menambahkan sedikit dari pendapat Kak Ahmad. Jadi itu betul sekali ya teman-teman ya. Kita ini selama ini tuh kalau orang, saya bukannya jelekin ya, tapi memang rata-rata kita tuh masih berpikir santai gitu kan ya. Kalau belum deadline aja masih nanti miss, nanti. Tapi justru kalau kalian bisa mempersiapkan dari jauh-jauh hari, itu sangat membantu kalian, karena
kalau kalian nanti ternyata setelah ambil preparation itu nilai kalian masih kurang, itu kalian masih ada waktu untuk memperbaikinya. Tapi kalau kalian yang udah kayak mepet, udah kayak tinggal 3 bulan lagi, Miss, 6 bulan lagi, atau bahkan yang bulan depan udah harus ambil official test, itu kan dia cuma punya 1 kali kesempatan. Jadi dia harus benar-benar fokus ke preparation itu, kayak gitu. Karena dia nggak punya banyak waktu, kayak gitu. Dan kebanyakan rata-rata itu, seperti yang Kak Ahmad tadi sampaikan, itu merasa bisa, tapi ternyata belum tentu nilainya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Kayak saya nih, saya kan bisa bahasa Indonesia nih, tapi kan belum tentu nilai bahasa Indonesia saya tinggi, gitu ya teman-teman ya. Nah, sedangkan yang dikejar untuk di class preparation itu adalah nilai, teman-teman. Jadi makanya kenapa kita harus benar-benar tahu kalau kita mau tes itu, automatically kita harus paham dulu yang diteskan itu seperti apa. Apa aja sih? Kayak contoh yang di IELTS. IELTS ini mengarahnya kemana sih? IELTS itu dia pasti akan banyak fokus kemana sih? Itu harus kalian ketahui kan. Nah, itu yang nanti kita akan ajarkan di kelas preparation. Baik. Halo Kak Ahmad, bisa DM langsung ke saya, Kak Ahmad, ke direct message yang ada di chat Zoom ini. Baik, pertanyaan Kak Agus, Miss Nova, ya, kenapa Kak Agus? Kak Agus, kalau dia mau disampaikan mungkin bisa DM aja ya, saya mau melanjutkan untuk pertanyaan ketiga ya. Baik. Oke, sebutkan satu aja nih teman-teman, kalau tadi yang dengerin nih ya, Miss Nova sampaikan, sebutkan satu aja keunggulan yang Kaplan miliki. Tadi kan ada beberapa tuh, kalian bisa satu aja sebutkan keunggulan yang dimiliki oleh Kaplan. Silahkan, ada yang mau coba? Kak Agus semangat sekali ya. Oke, ini ada Kak Devita. Silakan Kak Devita. Itu Kak, original materials. Yeay. Congratulations Kak Devita, bener banget ya. Ya, bener banget. Jadi itu salah satu keunggulan kita, semua original yang langsung dari pusat kita yang ada di US. Dan bukunya itu memang kita sesuaikan dengan kebutuhannya dengan mengikuti the latest official test-nya. Oke, Kak Devita bisa langsung DM ke saya ya untuk nomor telepon yang bisa dihubungi untuk nanti kita bisa berikan vouchernya. Oke, pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat ini, tadi kan kita sebutin nih, kalau Kaplan ini saya di sini kan fokusnya lebih ke preparation ya. Oke. Tadi kan kita fokusnya ke preparation ya. Kalau Kaplan Miss Nova di sini adalah fokus untuk ke preparation, untuk ke persiapan ya untuk program preparation. Nah, tadi ada satu divisi yang Kaplan punyain yang bisa bantuin teman-teman ini untuk mungkin mau tanya-tanya tentang sekolah atau mau bantu diurusin tentang sekolahnya. Itu nama lembaganya apa? Bisa ada yang tahu mungkin? Oke. Kak Hasan, silakan Kak Hasan. Silakan. Edu expert, iya betul banget. Kak Hasan nggak ini ya, nggak update. Aku nungguin ya, ternyata udah ditulis. Baik, bener banget Kak Hasan, bener banget. Kita namanya divisinya adalah untuk konsultan pendidikan keluar, itu adalah Edu expert. Boleh Kak Hasan, boleh DM ke saya nomor teleponnya, nanti kita kasih untuk vouchernya. Oke, tersisa satu lagi nih vouchernya buat teman-teman ya yang di sini. Jadi kalau nanti Kak ada yang membutuhkan, langsung jawabnya cepat-cepatan ya dengan karena terakhir. Baik, yang pertanyaan terakhir ini adalah sebutkan satu jenis program kursus bahasa Inggris yang Kaplan miliki selain program preparation. Tadi kan sudah disebutin itu ada program preparation dan ada yang non preparation. Ada yang sebutin, ada yang tahu nggak satu aja program kita yang kita punyain selain program preparation?
Ada yang mau coba? Oh, udah lupa ya. Karena slide-nya di awal sih tadi ini. Atau mau coba aja jawab, karena ini voucher terakhir. Kak Hasan minta tolong di DM nomornya ya Kak Hasan ya. Nggak ada yang tahu ya. Tadi kan saya ada ini nih judul, saya kasih dulu ya judul kita nih yang hari ini nih. Itu merupakan salah satu program kita yang non-preparation. Ada yang bisa jawab nggak? Nggak ada ya. Oh, ada nih. Ada Kak Dita. Boleh Kak Dita mau coba jawab. Kira-kira satu program apa yang Kaplan punya selain preparation? Silakan. Placement test bukan, Kak? Bukan Kak Dita. Mohon maaf Kak Dita, bukan. Placement test itu salah satu step yang memang nanti kalian Kak Dita bisa ambil kalau memang Kak Dita ada rencana atau mungkin mau baru tanya-tanya dulu. Mohon maaf ya Kak Dita ya. Programnya ini kayak program kursusnya gitu loh, teman-teman. Kak Dita, ya benar. Ada yang mau coba? Oh, Kak Zafira. Kak Zafira, mau coba? Halo, Kak Zafira. Oke. Oke, nggak apa-apa. Jadi mungkin the worst of provider of test itu bukan. Jadi program kita masih salah ya Kak Zafira ya. Jadi salah satu program yang non-preparation itu yang kita punya itu adalah business English, personal statement, academic writing, English academic purpose, kids, dan juga general English ya. Oke, nggak apa-apa. Mungkin satu voucher ini masih bisa simpan, mungkin bisa dipakai di webinar kita selanjutnya. Baik, nggak usah berlama-lama, kita sapa dulu Mr. Tangkas. Halo, Sir. Halo, Miss Nova. Ya, udah siap ya ini ya? Ya, oke. Baik, ya nggak berlama-lama, silakan kita mulai saja untuk penjelasan dari Mr. Tangkas untuk how to craft an excellent personal statement. Oke, baik. Terima kasih. Silakan, Sir. Thank you. Sebentar, saya mau minta akses untuk hostnya, Miss. Untuk screen share. Baik, Bapak. Tunggu sebentar ya. Okay. Hello, everyone. Let me introduce myself. My name is Tangkas. I'm from Kaplan. Dan hari ini kita akan bahas tentang personal statement. Ya, nah personal statement, personal pribadi, statement adalah pernyataan. Jadi pernyataan yang menunjukkan Anda, very personal. Oke, nah saya mau share screen dulu. Jadi saya mau display untuk PowerPoint-nya. Ini. Nah, oke, sudah kelihatan ya. Hari ini masih loading. Oops. Oke. Nah, personal statement. Personal statement itu apa sih? Personal statement itu adalah dokumen yang dibutuhkan untuk mendaftar di universitas yang kita tuju. Jadi personal statement sendiri ini adalah testimoni dan salah satu dokumen penting yang harus Anda buat agar Anda dapat memperkenalkan diri Anda di fakultas atau di universitas yang Anda tuju. Ingat, Anda bersaing dengan ratusan bahkan ribuan ya kandidat yang tersebar dari seluruh dunia yang ingin mendaftar di kampus tersebut. Nah, bagaimana cara mengenalkan diri Anda supaya mereka mengerti siapa sih Anda ini? Nah, di sini kita menggunakan personal statement karena personal statement itu mampu meng-capture essential information dari Anda. Misalkan nama saya Tangkas, saya ini begini, saya punya ketertarikan di bidang ini, saya punya kelebihan di bidang ini, saya pernah mencapai atau memperoleh penghargaan di bidang A, B, C.
Ya, jadi itu yang dinamakan oleh personal statement. Itu personal statement itu adalah dokumen yang mencakup segala hal yang berkaitan dengan Anda dan rencana studi Anda. Oke, personal statement penting apa enggak penting personal statement ini? Begini. Jadi kadang ada yang dan banyak pertanyaan itu yang ditujukan pada saya, Pak, personal statement ini penting apa enggak penting sih? Kayaknya lebih penting test prep ya. Oke, make sense. Ingat, Anda untuk mendaftar di kampus atau uni yang Anda tuju, Anda membutuhkan 2 dokumen. Pertama, dokumen dari nilai akademis Anda, dan kedua, ini personal statement. Oke, nah apabila dokumen dari nilai akademis Anda ini, nilai akademis Anda secara keseluruhan, nilai grade Anda semasa Anda sekolah, nilai tes prep Anda bagus, tapi personal statement-nya jelek tuh. Excuse me. Tapi personal statement-nya jelek tuh. Kira-kira dilirik nggak sama penjuninya? Tidak. Kenapa? Karena Anda dianggap tidak mampu mengcover penjelasan, tidak mampu memperkenalkan diri Anda pada examiners. Loh, ini siapa? Kok gini cara mengenalkannya? So they will think twice to recruit you, okay, as their student. Dan juga personal statement ini, personal statement Anda bagus, tapi tes prep Anda jelek, ya sama saja the cost-nya. Ya, jadi penting untuk punya personal statement yang bagus dan nilai akademis yang baik. Pentingnya di sini dari personal statement selain daripada 2 itu adalah ini adalah kesempatan Anda untuk chance to stand out from the crowd. Ingat, Anda bersaing dengan ratusan dan ribuan kandidat. Untuk membuat diri Anda stand out ya dari crowd ini, dari ribuan peserta ini, dari ribuan pelajar ini, Anda harus memperkenalkan dan mengcapture essential information dari diri Anda. Dan Anda di sini melalui personal statement bisa menunjukkan, oh saya adalah kandidat yang cocok untuk mendaftar di kampus Anda. Saya adalah tipe student yang Anda cari. Nah, di sini personal statement itu isinya kurang lebih mencakup tentang Anda, ya, dan mencakup tentang bidang-bidang yang Anda sukai dan bidang-bidang yang Anda ada hubungannya dengan fakultas atau major yang akan Anda daftar nanti. Selain itu, di personal statement ini Anda akan dilihat kemampuan Anda memperkenalkan diri. Nah, itu penting. Kenapa? Karena personal statement ini, especially in this pandemic situation, you can't have face-to-face interaction. Bayangkan, examiner tuh capeknya luar biasa apabila dia harus mengecek ratusan bahkan ribuan letters, ya, ribuan personal statement setiap harinya, let's say. Nah, kalau personal statement Anda tidak menarik, logically speaking, ya sudah dilihat, oh isinya ternyata cuma seperti ini, ya sudah, oke, next, move. Kenapa? They only have short time, okay, to check many resumes that you have made. So make your personal statement interesting. Nah, oke, so jadi ini yang penting, ini yang harus Anda highlight daripada personal statement Anda, supaya orang tidak bosan dan tertarik membaca dan mengetahui lebih jauh tentang diri Anda. Tapi kalian harus hati-hati, dari personal statement ini, Anda harus ingat, Anda mendaftar sebagai pelajar. Namanya sebagai pelajar, jangan posisikan diri Anda sebagai seorang expert. Oh, saya pernah mengerjakan ini selama 5 tahun, saya pernah ini, mencapai ini, mencapai ini, mencapai ini. Karena gini, uni prinsipnya beda dengan Anda mendaftar di kantor. Di kantor, mereka memang mencari orang yang berpengalaman di situ. Tapi di uni, mereka mencari kandidat. Istilahnya kalau kita bilang ya, mereka mencari raw materials yang akan di-shape, yang akan di-craft until they graduate later. So you will carry on the name of the university. Nah, personal statement ini mencakup tuh informasi-informasi seperti itu. Jadi makanya perlu didesain secara on point dan follow the structure. Strukturnya gimana? Oke, kita akan pindah ke slide berikutnya. Nah, yang struktur yang paling penting dari personal statement itu, Anda tidak boleh lebay. Apalagi bohong ya, jangankan bohong ya, lebay aja nggak boleh. Oke,
cari keseimbangan antara apa yang Anda bisa dan apa yang Anda ingin latih lebih lanjut, dan apa yang membuat Anda tertarik untuk melamar di kampus ini. Nah, jadi maksudnya daripada find a balance ini, ingat, Anda mendaftar sebagai pelajar. Oke? Kalau Anda mendaftar sebagai pelajar, ingat, posisikan diri Anda sebagai seorang pelajar. Pelajar itu apa sih? Pelajar itu ingin mengetahui lebih lanjut, ingin mempelajari sesuatu. Dan dia bukan seorang expert di situ. Kenapa? Pelajar. Jadi dia butuh untuk menyerap ilmu, dia butuh untuk berlatih, dan dia butuh orang untuk mengarahkan dia di situ. So this is personal statement. Isinya tentang seperti itu. Mereka butuh orang-orang yang bisa mengarahkan. In this case, your lecturer will be. Oke? Nah, mereka akan mengarahkan Anda bagaimana bentuk personal statement, bagaimana skill yang akan Anda dapat nanti. Bisa nggak I will become what I dream about. Ya, bisa nggak saya jadi apa yang mereka harapkan dan apa yang saya harapkan. Oke, so you have to find a balance between those two. Anda interesting, oke, Anda punya achievement di situ, silakan dicantumkan. Tapi posisikan diri Anda sebagai seorang pelajar juga. This is important, ya, in personal statement. Nah, so what are 4 qualities of personal statement? Personal statement itu tidak boleh lebay, dalam kata lain itu harus ringkas. Jangan terlalu banyak bercerita tentang hal-hal yang tidak tidak ada hubungannya, ya, maksudnya dengan apa yang masuk dengan diri Anda. Oke? Dan yang kedua, di sini itu harus logik. Logiknya di mana? Logiknya adalah ketika Anda mengungkapkan sesuatu yang tertulis, dengan apa yang Anda tuju nantinya itu sama. Misalkan begini, Anda ingin jadi seorang guru bahasa Inggris, ya kan? Tapi ketertarikan Anda di bidang sales nih, nyambung nggak? Tidak. Harus ada keterkaitan jangan ada keterkaitan di antara sales dengan guru, nggak nyambung. Kalau Anda ingin jadi seorang guru, ya keterkaitannya apa? Oh, saya pernah mengajar. Saya pernah diminta tolong untuk membantu handle student with disabilities, for example. Atau learner with disabilities. Nah, next. Nah, ini dia. Ini adalah core dari presentation kita. How do we start? Gimana cara kita mulai? Coba, saya minta responnya sederhana saja, bisa diketik di chat, nanti tolong jawab Y atau N. Ya, ketik aja Y atau N, yes or no. Anda kira-kira kalau terima model seperti ini, setuju atau tidak? Oke? Nah, let me skip for a while. Nah, ini. Oh, ini saya close dulu. Oke, saya kasih waktu 5 detik. Silahkan diketik di chat box. Yes or no untuk punya opening paragraph seperti ini. Oke, saya sambil cek ya. Ini gimana nih kira-kira? Nah, coba dibaca sekilas 5 detik aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, saya hitungnya sama dengan jumlah chatnya di sini ya. Sebentar, saya lihat dulu ya. No. Wah, sudah bisa jadi examiner nih, kayaknya ya. Nah, oke. Nah, Anda tahu tuh bahwa ini tidak boleh digunakan sebagai contoh. Kenapa? Oke, ada beberapa errors yang kita punya di sini. Yang pertama, Nah, yang pertama, coba bisa dilihat di part yang saya highlight di sini. Logically speaking, ketika Anda menulis personal statement, ya Anda membuat personal statement. Nggak perlu ditulis ulang. I want to make my personal statement. Bayangkan, opening paragrafnya kayak gini, sudah, jangan harap-harap mereka mau meneruskan membaca sampai terakhir. Kenapa? Karena ya sudah, oh, kok gini sih? Oke, next. Mungkin mereka juga berpendapat bahwa, paling isinya sampai bawah juga sama aja. Ya kan? Paling sampai bawah juga paling ya kurang lebih sama kayak atasnya. Di skip, diminggirkan, buka baru lagi, lihat yang lain lagi. Ya, jadi di sini kesalahannya, dan ini sering sekali. I want to make my personal statement bla 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 bla. Itu yang pertama. Yang kedua, nah,
jangan menggunakan pertanyaan langsung seperti ini, tolong di-rephrase atau tolong disusun ulang kalimatnya. Itu from grammar point of view ya, itu kurang baik nih menggunakan pertanyaan seperti ini. Why do I want? Anda ini tanya ke siapa? Kan pertanyaannya gitu. Terus jawabannya gimana? Mereka suruh tulis jawabannya di sini, kayak ulangan gitu. Kalau ada pertanyaan, tulis jawabannya di sini. Kan ya enggak, ya kan? Jadi jangan dimodel seperti ini. Dan saya sudah bilang jangan lebay, come straight from my heart and soul. Nah ini lebay, nggak perlu, nggak penting, nggak make sense. Meskipun Anda, saya ini suka sekali ya dengan dunia pendidikan ini dari lubuk hati saya yang paling dalam ini. Ingat, Anda ini propose untuk daftar di universitas, bukan engagement. Kalau engagement lain cerita nanti ya, kita bisa bahas ya. Jadi jangan menggunakan sesuatu yang flowery, jangan menggunakan bahasa novel. Oke, Anda harus ringkas dalam konteks ini, on point, bahasanya formal. Oke, dan logic maksudnya apa? Kalau Anda tertarik dengan dunia pendidikan, ya tunjukkan ketertarikan Anda itu berasal dari mana. Oke, misal ini, saya tertarik ini untuk mendaftar di business management. Contohnya, from a very young age, I've been interested in the way business are run. Nah, ini yang disebut concise and logical. I was intrigued by the amount of work and effort that was put into running a daily newspaper, wonder how blah 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 until the use of time. Oke ya, clear di sini ya. Jadi jangan menggunakan bahasa-bahasa yang flowery, bahasa-bahasa novel. Novel itu kan flowery. Kenapa? Mereka story. That's okay, they can use flowery word. Tapi kalau di personal statement, karena ini formal letters, gunakan bahasa yang formal. Dan gunakan konteks bahasa Inggris yang baik. Grammy di sini, ini yang kemarin Anderson Paak itu ya, mirip Pak Karno ya, itu Grammy Awards itu. Grandmother. Ya, with my grandmother, grandfather, grandparents. Gunakan konteks bahasa Inggris yang baik. Clear? Nah, oke. Jadi yang dibutuhkan di sini untuk konteks introduction adalah paragraf yang punchy. Nah, di sini sebetulnya saya mau pakai gambarnya Mike Tyson karena sebetulnya kalau tinju itu lebih keras tinjuannya Mike Tyson daripada McGregor. Tapi karena dia sudah tua lagian ya, kita pakai contoh yang lebih up to date aja, McGregor. Nah, punchy. Maksudnya punchy di sini apa? Oh, ini memberikan kesan yang baik nih pada personal statement Anda, memberikan kesan yang baik buat examiner. Oh, wah ini menarik nih, punchy. Kalau orang tertarik membaca di awal, ya 90% mereka akan meneruskan membaca until the end of your essay. Clear ya sampai sini ya untuk opening paragraph. Nah, karena ini ignites further curiosity on the field. Oh, saya tertarik untuk tahu lebih banyak nih melalui apa yang Anda sampaikan di sini. Oh, anak ini loh tertarik karena dulu pernah begini. Nah, oke, as clear as that, simple as that. I mean. Nah, atau Anda juga bisa menggunakan phenomenon yang sedang terjadi. The Middle East has always menggunakan hot topic. Oke, hot topic yang sedang happening dan itu Anda tertarik ingin mengetahui lebih banyak, belajar lebih banyak di situ. Bisa juga disampaikan di situ ya. Bisa juga digunakan sebagai punchy opening paragraph in your personal statement. Oke, after we discuss about punchy opening paragraph, nah ini dilihat ya. It's too personal, ini kesalahannya. Nah, sekarang kita pindah ke ini. Ini adalah kalau kita di restoran ya, ini ada namanya adalah main course ya, chunky. Nah, maksudnya chunky di sini apa? Ada isinya korde Anda itu. Dari body paragraph Anda itu kan konten terletak di situ. Nah, itu yang dimaksud dengan chunky di sini apa? Ada bite-nya. Kalau ada bite di situ, itu berarti kan ada isinya. Sama kayak Anda makan coklat bar di sini, ada bite-nya nih, kerasa nih. Atau Anda beli steak, ya kan kerasa di situ bite-nya. Enak nih. Oke? Maksudnya di sini ada bite itu kontennya jelas, padat, tapi tidak bertele-tele. Misal kalau saya seperti ini,
Ayo, simple. Yes or no? Langsung aja. Oke, saya cek dulu, excuse me. No. Oke, no. Ya, no ya. Kenapa? Karena Anda ini sedang menulis personal statement, bukan buku harian. Oke? Bukan buku harian di sini. Nah, jadi kalau Anda menulis buku harian, oh, excuse me. I think I turn off my video. Oke. Nah, kalau Anda menulis buku harian di sini ya bolehlah, silakan gunakan bahasa-bahasa seperti itu. Tapi ini penting, nggak penting. Maksudnya gimana? Coba Anda lihat di sini ya. Going to school for me was a real adventure. Nah, Anda ini sekolah di mana? Di Amazon sana apa bareng Wonder Woman sana atau bagaimana? Going to school for me was a real adventure. Oke, Anda berangkat tuh ngelewatin Anaconda, terus nanti nyebrang sungai ngelewatin piranha, belum lagi kalau nanti ada buaya kadang-kadang diem lewat rawa-rawa. Nah, itu baru for me ya, itu real adventure itu. Bener. Daripada Anda daftar ke kampus, daftar National Geographic aja. Jadi fotografer atau apa kayak. Ya kan? Nah, jadi di sini Anda harus hati-hati. Cari pengalaman kontennya memang harus ada isinya, tapi bukan cerita. Bukan model-model seperti ini. Apa? Nah, mungkin yang modelnya seperti ini nih. Oke? Nah, you also want to be specific about your interest in major. Oh, saya ingin mendaftar di sini karena saya tertarik mempelajari satu aspek dalam bidang pendidikan, yaitu apa, bla bla bla. Misalkan tadi kita pakai contoh bisnis, I eager to know about human behavior side of business. Misalkan, what makes people think, what drives them forward, and blah and blah. Ingat, bahwa di paragraf harus ada kontennya, harus ada isinya. Oke, simple as that. Dan di sini di sini Anda juga bisa menunjukkan, karena ini core, it is your chance to stand from the crowd. Ini kesempatan Anda untuk highlight ya, untuk untuk capture your achievement, untuk capture your eagerness to learn, dan semua yang terhubung dengan Anda bisa Anda sampaikan di sini. Misalkan, saya tertarik karena saya pernah mengikuti ini, saya pernah menjuarai ini. Ini bisa disampaikan semua di body paragraph. Pak, saya ini pernah mencapai atau berprestasi di bidang non-akademis. Ya, misalkan kayak gitu. Saya di bidang non-akademis. Boleh nggak dicantumkan? Boleh. Oke, mungkin saja nanti mereka juga akan mempertimbangkan, oh, anak ini loh berprestasi di bidang non-akademis ini. Nanti kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini, anak ini yang akan saya berangkatkan. Ya, simple. Reasonnya seperti itu. Oke, dan juga Anda how you envision your future. Misalkan, oh, saya ingin nantinya setelah saya lulus, saya ingin melakukan A, B, C. Oke, as clear as that. Nah, ini nih contoh tentang something yang non-academic. Boleh nggak? Boleh. Nah, ingat, tapi Anda harus hati-hati ketika Anda menyampaikan atau you state your achievement. You apply as a student. Once again ya, you apply as a student, not as an expert. Jadi jangan posisikan diri Anda sebagai orang yang nggak bisa diajari, expert. Bukan, Anda ingin belajar, tapi Anda juga dengan dengan achievement Anda juga bisa highlight sedikit di situ. Anda cantumkan sedikit. Lebih bagus memang kalau itu terhubung atau related dengan bidang yang Anda ambil. But non-academic achievement itu juga worth enough to be mentioned, ya. And then last, Anda bisa kasih personal touch. Nah, di sini personal touch di sini Anda bisa bilang, I'm looking forward to continue this pastime alongside my degree. Anda personal touch-nya di sini maksudnya gimana? Anda menunjukkan ketertarikan Anda untuk menjadi salah satu siswa di kampus atau unit tersebut. Tapi Anda harus hati-hati, you put yourself as an applicant.
Jangan demanding, jangan memaksa. Oke, examiner untuk menerima Anda. Bilang aja, Anda tertarik, saya tertarik untuk terlibat lebih jauh. Saya tertarik untuk mempelajari lebih jauh bidang ini di kampus Anda. That's it. Ya, from the grammar point of view, nah penggunaan so ini juga tidak boleh. Dan kata-kata seperti ini, excuse me, approve my application, continued learning, and do approve my application. Nah ini for me is a big no. Kenapa? Anda sudah demand, Anda sudah nyuruh mereka untuk menerima Anda, maksa. So that is all the structure. Pak, saya punya pertanyaan. Okay, so that is the other example ya. Saya punya pertanyaan, Pak. Saya ini mau nulis apa? Caranya gimana? Oke, Anda bisa mulai dari list of questions yang ada di sini. Silakan. Di situ ada, ya kan? Jawab saja maksimal dengan 2 kata, 2 atau 4 kata. Anda mau daftar di mana? Sejak kapan ketertarikan ini? Bikin nih jawabannya di sini. Are there any aspects? Why have you applied to study this course? Bikin jawaban dari pertanyaan ini. Ketika Anda mulai menulis nanti, Anda sudah punya blueprint nih. Kebetulan aja warnanya biru ini ya. Anda sudah punya blueprint nih. Oh, saya nanti mau menyampaikan ini. Ketika pembahasannya tentang ini atau ketika kita masuk ke konteks ini, saya ngomong tentang ini. Jelas. Jadi kita mulai, ya kita nggak bisa mulai langsung nulis dari blank piece of paper kayak gini, nggak bisa. Kenapa? Susah. Jangankan Anda, saya aja nggak bisa. Kalau suruh bikin kayak gitu, langsung kosongan gini. Saya harus ada guidelines-nya. Mana guidelines-nya? Ini guidelines-nya. Loh kok pertanyaan? Iya. Pertanyaan ini dan jawaban nanti, itu yang akan Anda cantumkan di essay Anda. Oke, selain ini kita juga punya. Nah, the other questions that capture yourself, work experience, part-time work, volunteering. Nah, ini sangat membantu. It's very helpful to help you design your essay, to help you design at least your draft. Anda paling tidak punya draftnya dulu deh. Oh, saya nanti ngomong ini paragraf 1. Ngomong ini, berikutnya ngomong ini, terus ini, oke, terakhir closing paragrafnya gimana? Ya, dan selain ini, nah ini saya punya contohnya nih, misal ya, personal achievement. Oh, what have you gained from this determination? Ini juga bisa dicantumkan di exercise-mu nanti, di essay-mu nanti. Oke. Perhaps I'm going to be quite brief. Nah, kan jadi tipsnya adalah Anda harus setiap apa yang Anda tulis, Anda harus punya main idea dan topiknya. Dari mana? Dari pertanyaan-pertanyaan yang kita punya di sini. Oh, oke, paragraf ini mau bahas apa? Berikutnya ngomong tentang apa? Next, apa dan apa yang bisa digabung di satu paragraf. Okay, so you clear with your main idea for every paragraph, and you clear about your topic. Dan please do not use Google Translate. Saya daripada ini lebih merekomendasikan untuk menggunakan, excuse me, let me type in here, thesaurus.com. Nah, di sini thesaurus.com ini di situ lebih mengarah ke definition, tapi in English. Ya, juga Anda mau cari sinonim in English, Anda bisa menggunakan web ini. Oke, thesaurus.com. Tenang aja, saya juga pakai kok. Ya kan? Tapi paling tidak Anda mempelajari katanya from English to English. Sama kayak Anda Indonesian dictionary itu ya kan. Maksudnya ini kata ini artinya apa ya? Penjelasannya juga dalam bahasa Indonesia. Oke, next. Dan second tips. Nah, ini contoh yang tadi ya. I want to make my personal statement. Nah, ini no from me. Dan yang tips kedua adalah you have to be clear when envisioning your future. Nanti setelah lulus mau jadi apa? Mau jadi dokter, Pak? Kayak Susan. Oh ya silakan. Susan kan cita-citanya dari dokter. Dari kecil sudah jelas ya. Oh nanti kalau usia segini saya jadi dokter. Ya, so you have to be clear when envisioning your future. After you graduate from the university, what will you become? Why? You carry on the name of the university. Anda membawa ini nama besar universitas Anda. Nah, jadi you have responsibility
to be something and someone that you and the university dream about. So, be logical and relevant when you state yourself. Ketika Anda menyampaikan diri Anda, jangan lebay, ya, logik. Apa yang Anda jurusan yang Anda daftar atau jurusan yang Anda tuju harus punya keterkaitan dengan bidang yang sebelumnya Anda pelajari. Harus nyambung, relevan di sini. And please avoid flowery words dan klise. Flowery words itu misalkan kayak come from my heart and soul, ya, bahasa-bahasa novel, atau klise. I want to be a doctor since I was born. Nggak ada orang baru lahir tanya, Dek mau jadi apa, Dek? Nanti kalau sudah besar, nggak ada. Ya, ditanya itu harus sudah SD gitu kan, baru ditanyain, oh saya mau jadi astronot gitu misalkan gitu. Nah, so do not use cliche. Ya, okay. So be clear when you have to write your essay and get to the point, and please create curiosity for the examiner to finish reading your essay. Untuk menyelesaikan membaca seluruh essay Anda. Karena kalau itu clear, karena kalau itu on point, the examiner will curious, ya, to read further about yourself, to know more about yourself, untuk tahu dan kenal lebih jauh tentang Anda. And that's the end of the personal statement today. And seperti yang dibilang Pak Ahmad tadi, saya setuju sekali. When to start writing your personal essay? Kapan nih mulainya? As soon as possible. Today kalau bisa. You already have your guidelines. Anda sudah punya guidelines Anda. Ya, Anda bisa mulai di situ. Kenali diri Anda. Susah loh mengenali diri sendiri itu. Kenapa? Sometimes Anda nggak kenal, saya ini siapa. Nah, saya ini kelebihannya di bidang apa? Keterkaitannya di bidang apa? Nggak masalah, because you need time to understand about yourself, to know more about yourself. Saya aja jadi guru setelah daftar di beberapa perusahaan baru usia sekian lah ya, saya nggak bisa sebut langsung. Baru, oh saya kayaknya kepingin jadi guru nih. Baru tahu kan? Ya, but it takes years to know about myself. Nah, it will be better before you graduate, before you accept it as like worker, atau before you apply to the university, please know more about yourself. It helps you to develop, it helps you to reflect. Itu membantu Anda untuk refleksi, membantu Anda untuk, oh saya masih kurang di sini, so I have to improve this area. There's always room for improvement. Ya, so that is all from me. Itu semua dari saya. Mungkin saya kembalikan ke Miss Nova. Halo Miss Nova. Halo Sir, ya. Ya, thank you. You're welcome, Sir. Baik, mungkin sebelum ini kita buka sesi tanya jawab ya, Sir ya. Mungkin dari teman-teman, ya dari teman-teman mungkin dari penyampaian dari Mr. Tangkas tentang how to craft an excellent personal statement, ada yang mungkin mau ditanyakan atau ada yang masih mau sedikit discuss gitu? Boleh ya, Sir ya? Ya, boleh. Thank you for the tips. Ya, thank you everyone. I'll do my. Thank you ya. Okay. Yes, Miss. Sorry, I don't really hear you. Apa tadi bilang apa? Ya, nggak, maksudnya kita mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang mungkin mau bertanya lagi tentang tadi yang disampaikan. Boleh ya, Pak ya? Itu ada yang resen itu. Ini cara lihatnya gimana ya resen ini ya? Ini diklik gini apa? Oh, Agus dan Amalia. Bentar Amalia dulu ya. Nah, oke. Silakan. Baik, apakah suara saya terdengar? Oh, jelas, loud and clear. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya mau bertanya, Pak. Tadi kan disebutkan kalau dalam pembuatan personal ini itu harus jujur ya tentang diri kita. Nah, apakah hal ini juga mencakup terkait kekurangan kita? Apakah itu perlu juga kita cantumkan? Dan terkait kekurangan ini, apakah termasuk kekurangan yang dulunya kita punya terus sudah kita overcome gitu, atau
kekurangan yang masih ada dalam diri kita pada saat ini sampai sekarang itu apakah juga dicantumkan begitu Pak? Terima kasih. Oke, anytime. Miss Nova, bagaimana? Apa dijawab langsung atau bagaimana, Miss Nova? Atau pindah dulu? Ya, silakan Sir, please. Oke, tadi pertanyaannya kekurangan apakah perlu dicantumkan atau tidak. Nah, ini kekurangan bagus sekali pertanyaannya. Apakah termasuk juga kekurangan yang sudah kita overcome gitu? Boleh nggak dicantumkan juga? Atau kekurangan yang sampai sekarang kita masih punya? Ingat, highlight-nya di sini adalah Anda mendaftar sebagai pelajar. Pelajar itu apa? Belajar. Belajar itu apa? Belajar itu Anda belum mengetahui sesuatu. Intinya Anda kurang dalam satu hal di bidang yang akan Anda pelajari nanti. Nah, jadi di situ Anda yang penting untuk di-highlight adalah, oh, saya so far hanya belajar sampai sini nih. Misal, Anda mau daftar, saya pakai contoh bidang yang paling saya benci ya, matematika misalkan. Nah, saya mau belajar aljabar misalkan kayak gitu. Pak, saya ingin tahu lebih banyak tentang aljabar. Di sekolah saya sebelumnya, di level sebelumnya, saya cuma belajar sampai kali-kalian nih. Saya cuma belajar hanya akar kali-kalian. Saya mau belajar tentang aljabar. Nah, nanti harapan saya ketika saya diterima di kampus Anda, saya bisa belajar lebih banyak tentang aljabar karena ilmu saya belum belum sampai ke sana dan tidak ada yang mengajar. Itu kekurangan tuh. Ya, kekurangan seperti itu yang dicari. Bukan karena kekurangan misalkan Anda ini orangnya sumbu pendek gitu misalkan, bukan. Ya, jadi Anda tidak perlu menceritakan hal-hal yang tidak termasuk konteks atau tidak di dalam konteks Anda sebagai pelajar di kampus tersebut. Anda mendaftar ya semua hal yang terkait dengan bidang Anda. Apakah saya menjawab pertanyaan Bu Amalia? Halo, Bu Amalia. Terima kasih, Bapak. Thank you, Bu Amalia. Jelas ya berarti ya. Oke. Silakan Miss Nova. Ya, ini yang mau ada juga yang tanya lewat chat ya. Sorry ya. Ini mau Kak Agus dulu yang mau bertanya atau yang di chat dulu ya, Sir? Ya, silakan. Bagus. Ya, Kak Agus, silakan Kak Agus. Sore. Mohon izin Pak. Mau tanya Pak. Idealnya itu untuk personal statement itu kan singkat, padat, dan jelas Pak ya. Ya. Jadi saya lihat tadi ada 3 paragraf ya Pak. Betul. Ya. Introduction, itu body sama conclusion Pak ya. Yang jadi pertanyaan saya kan ketika kita apply suatu universitas atau beasiswa, kadang-kadang pekerjaan kita yang sebelumnya itu apakah kita ceritain atau gimana gitu Pak? Atau misalnya kita kait-kaitkan sama misalnya gini Pak, misalnya saya misalnya dulu kerja sebagai mekanik yang terus berniat untuk melanjutkan studi bisnis and management. Kan itu nggak ada korelasinya gitu Pak. Apakah itu kita cantumkan atau kayak semacam kita bikin hubungan gitu. Jadi kan background teknik tapi mau ambil business and management. Mohon pencerahannya Pak. Makasih Pak. Siap, saya cerahkan ya. Oke. Nah, di sini Pak, saya sebelumnya nih mekanik nih, mau daftar bisnis manajemen. Ada hubungannya enggak? Ingat, ketika Anda mempelajari sesuatu, pasti ada salah satu aspek dalam bidang tersebut yang punya keterkaitan. Bahkan di dunia pendidikan itu, ya ada keterkaitan juga dengan bidang sales and management loh. Apa? How to propose others. Kita deal dengan characters, psychological side misalkan, nyambung kan? Kita ngomong sama siswa. Apa bedanya dengan kita sama customer? Sama-sama pendekatan dari hati ke hati kan? Nah, itu yang bisa di-highlight atau dicantumkan di situ nih. Saya memang dari awalnya adalah seorang mekanik. Nah, tapi dari bidang saya atau dari pekerjaan saya sebelumnya ini, saya mempelajari beberapa aspek dari business management tuh. Contoh misalkan tentang psychological side yang ada hubungannya ya, dengan psychological side atau quality control. Bisa juga kan? Saya mempelajari juga tentang
manage time. Itu business management loh. Manajemen ya termasuk, manajemen itu kan ilmu dasar sebetulnya, itu kan every part in your life itu kan managed by something kan. Ya cari keterkaitan di situ, nggak masalah. Setiap bidang itu berhubungan kok Pak. Memang banyak atau sedikit itu tergantung dengan bidangnya nanti ya, tapi pasti ada hubungannya. Gimana Pak? Sudah tercerahkan? Siap Pak. Makasih. Makasih. Ya, thank you. Baik. Ya, ini ada yang bertanya juga, Sir. Ini dari chat ya. Ada Kak Dova. Ya. Kita buka berapa pertanyaan ya, Sir ya? Ini kayaknya ada beberapa nih. Oke, Kak Dova. Mbak Amira terakhir. Mbak Amira. Oke, selamat sore Kak. Thank you for the insight. I want to ask, biasanya kalau bikin personal statement itu berapa kata ya normalnya ya? Kedua, kalau di dalam personal statement saya ceritakan pengalaman saya sewaktu penelitian untuk skripsi, apakah boleh? Terima kasih. Ya, silakan Sir. Untuk yang pertanyaan pertama, berapa kata normalnya untuk bikin personal statement? Oke, kalau berapa kata itu depends dari university-nya ya. Kadang ada yang minta 1000, ada yang minta apa, dan bedakan kata dengan karakter. Ya, jadi kalau karakter itu kalau Anda pakai Word contohnya ya, sorry saya nggak bisa dibawa ini komputernya nggak lemot. Nah, kalau Anda pakai Microsoft Word, nah itu kan ada word count di situ kan. Nah, itu Anda bisa lihat di situ. Misalkan minta requirement-nya 1000 ya 1000 kata. Tapi kalau permintaan mereka karakter itu koma dihitung, titik dihitung. Nah, itu yang hati-hati. Ya, biasanya sih mereka tidak minta untuk yang lebih daripada 2 lembar, tidak. Biasanya hanya 1 lembar, mungkin lebih sedikit di situ. Dan sejauh yang saya koreksi selama ini, rata-rata mintanya ya 1 page saja sih, 1 lembar aja. Ya, berapa kata itu it depends from the university. Kalau university minta 1000 ya you have to fulfill 1000. Kalau Anda minta berapa ya berapa gitu. Ya, tapi Anda harus perhatikan di sini perbedaan antara kata dengan karakter. Ya, itu yang harus Anda ketahui. Dan yang kedua, kalau di dalam personal statement saya ceritakan pengalaman waktu penelitian. Untuk skripsi apakah boleh? Nah, pertanyaan saya nyambung tidak? Misalkan, karena saya di sini ketika penelitian itu belajar juga tentang human behavior side of business, ya silakan dicantumkan, as long as itu ada korelasinya dengan apa yang akan Anda tuju, apa yang Anda daftar. Ingat ya, relevan, logic dan relevan itu poin daripada, itu core daripada personal statement Anda. Ya, mudah-mudahan menjawab pertanyaannya, Bu Dova. Bu apa Pak ini? Oh, Bu ya. Sorry. Iya. Kak Dova tadi ya. Mudah-mudahan menjawab ya Kak Dova ya. Baik. Ya. Ini pertanyaan selanjutnya mungkin ini yang saya yang jawab ya. Baik, Kaplan ada menyediakan kelas khusus writing untuk preparation masuk university maupun ESA to apply for scholarship. Oke, iya Kak Jessica, kita ada, jadi memang seperti yang tadi Mustafa jelaskan di awal, kita ada yang fokus untuk di writing, itu namanya academic writing, atau untuk apply univ ya, seperti ini personal statement kita juga ada. Jadi kalau Kak Jessica butuh untuk preparation untuk di writing, mungkin Kak Jessica bisa taruh aja nomor teleponnya. Nanti kita coba jelaskan perbedaannya 2 program itu Kak Jessica. Jadi nanti bisa menyesuaikan dengan kebutuhan dari Kak Jessica. Begitu ya Kak Jessica ya, mungkin bisa menjawab ya. Ntar 2 pertanyaan lagi, is it okay? Ya 1 lah ya. Ditawar ya. Oke. Saya mau bertanya, idealnya untuk pencapaian prestasi, adakah kira-kira batas maksimal yang harus saya tulis? Misal prestasi yang hanya saya dapatkan dari SMA atau sejak SD sampai saat ini. Oke. Sederhana sebetulnya jawabannya di sini prestasi yang nyambung. Maksudnya apa? Anda mau mendaftar jadi guru. Prestasinya apa di situ? Oh, pernah juara lomba debat. Anda pernah juara lomba cerdas cermat. Nah, itu nyambung. Iya kan?
Nah, tapi apabila tidak ada hubungan, ya saran saya lebih baik untuk tidak dicantumkan. Oke? Jadi yang nyambung. Ingat, logical dan relevant. Relevan dengan apa yang akan Anda daftar. Relevan nggak? Nyambung nggak? Oh tidak. Oh ya sudah, jangan. Cari apa yang nyambung. Ada couple more achievement yang bisa Anda select. Tapi ingat, non-academic achievement juga bisa dicantumkan loh. Cuman, from my humble opinion, kayaknya lebih baik itu satu saja. Ya, untuk non-academic achievement. Jangan terlalu banyak ngomong tentang your non-academic achievement. Kenapa? Karena Anda mendaftar di bidang akademis. Nah, itu. Ya, Anda mendaftar untuk keperluan akademis. Jadi memang bobotnya mereka lebih mengutamakan academic achievement. Oke, lebih mengutamakan loh ya. Saya tidak bilang kalau non academic tidak penting, lebih mengutamakan non academic achievement. Oke, begitu Bu Nia Sugiyarti. Sir, ini ada satu yang tadi dia sebenarnya bertanya di awal ya, sebelum kita mulai webinar. Ini ada yang menanyakan Kak Amira Putri ya. Ini Kak Amira bertanya, apa perbedaan personal statement dan motivation letter, Sir? Mungkin bisa dijawab, dan ini mungkin yang terakhir ya. Silakan. Personal statement, personal, motivational. Ya. Nah, gitu aja. Ya, personal letter beda. Personal statement untuk university. Ya, motivation letter itu lebih banyak ke informal institution, informal needs. Lebih sering kita bahas tentang personal statement di sini. Ya. Oke, personal statements. Bedanya di situ. Formal informal aja sudah. Oke, ya. Itu mungkin menjawab ya Kak Amira ya. Thank you. Thank you. Baik, ini mungkin pertanyaan Kak Wahyu. Iya. Kak Wahyu ini mungkin gimana nih? Mau dijawab nggak nih Pak? Ini karena ini pertanyaan terakhir nih. Mana cara? Kenapa? Provide data to show things that we are interested di dalam statement itu lebih baik. Nah, bagaimana cara menyajikan data tapi tidak terkesan sok tahu supaya tetap memposisikan diri sebagai pelajar? Nah, ini. Nih. Ya, langsung contoh. Ini ya Miss Nova ya. Langsung contoh. Nah, silakan di-capture, Pak. Oke, ya. I hope to be able to be. Nah, di sini envision your future. Oh, saya ingin mencapai ini di masa depan. Oke, ingat, jangan gunakan sebagai experts. Nah, I eager to know more about, misalkan di sini, the event that show very foundations of my country. Nah, Anda sampaikan dengan cara I'm looking forward. Nah, ada kata-kata seperti ini nih. I'm looking forward to spend the next 3 years. I am looking forward kalau saya diterima. Tidak terkesan sok tahu kan? Kenapa? Karena Anda tahu nih sekarang yang lagi fenomenanya apa? Fenomenanya apa? Tentang war misalkan. Menurut saya war itu begini-begini. Tapi saya tertarik mempelajari tentang political side dari war ini. Dengan apa? I'm looking forward to spend the next 3 years explore this phenomenon in detail with my lecture in your university, in that university, in this university. Dan sok tahu kan? Karena yang Anda di sini cuma menyampaikan apa yang Anda tahu. Nah, dengan kata-kata I'm looking forward, Anda memposisikan diri Anda sebagai belajar. Explore, I'm looking forward to explore more. Dengan siapa? Dengan lecture. Ya, we will guide you to explore more later. Ya, do I answer your question, Pak? Wahyu, apakah saya menjawab pertanyaan Anda, Pak Wahyu? Ya. Oke. Thank you, sir. Ya. Oke, baik. Dengan berakhirnya dijawabnya pertanyaan terakhir dari Kak Wahyu, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir kita. Di webinar kita kali ini ya. Baik. Oke, ya silakan sir, mungkin ada yang ingin disampaikan sebelum kita tutup atau ya.
Yang saya sampaikan di sini highlight-nya seperti tadi, mulailah lebih awal, ya, mulailah dengan guidelines. Lebih awal Anda mulai, lebih banyak Anda waktu untuk koreksi, lebih banyak Anda waktu untuk refleksi, lebih banyak Anda waktu untuk develop yourself. Ya, simple as that. So, start today. Ya, betul banget nih. Thank you, Sar ya. Baik, jadi mungkin seperti yang Mr. Tangkas sampaikan, jadi memang intinya preparation itu sangat membantu kalian untuk kalian benar-benar bisa dapatin nilai terbaik kalian atau untuk mempersiapkan diri kalian yang terbaik gitu loh. Kayak gitu. Jadi kalau kalian benar-benar well prepared, automatically chance untuk terima di university impian kalian itu juga pastinya semakin terbuka lebar. Oke. Baik, bagi yang bertanya untuk materinya apakah di-share, jangan khawatir, setiap webinar yang diadakan Kaplan EduPack itu selalu kita akan upload di YouTube channel kita ya, di Kaplan EduPack ID. Jadi semuanya itu pasti akan diupload di situ. Jadi kalau kalian mau cari materi-materi yang sudah pernah kita sampaikan atau mau dilihat lagi, boleh banget mampir ke YouTube kita. Oke, terima kasih untuk hari ini teman-teman. Terima kasih yang udah join di acara webinar kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih sudah mengikuti. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini tuh bermanfaat ya bagi teman-teman. Dan sampai jumpa di webinar kita selanjutnya. Thank you.